di atas gerbong, si Black mau naik ke atas, ternyata dia naas bang. Dia kepleset, jadi nyangkut antara ini peron, ini kereta bang. Jadi tubuhnya itu kakinya di bawah ngegelantung, atasnya itu nyangkut di peron. Begitu saya lihat si Black itu lagi duduk begini dengan posisinya dia diem aja begini. Dan tasnya masih saya lihat masih ada sih, masih dipakai. Awalnya yang buka pintu itu si abang. Buka pintu, ternyata si Black itu lagi berdiam diri dengan posisi duduk di kasurnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika ada almarhum temannya yang kecelakaan kereta. Jadi gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Asep. Halo Bang Asep. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bang Asep di sini mau cerita tentang teman yang kecelakaan kereta. Iya. Nah, boleh cerita sedikit gak Bang? Gimana? Ya, jadi teman saya ini kejadiannya di tahun 2002. 2002. Udah lama ya? Iya. Jadi sahabat saya ini teman saya sekolah plus teman saya satu lingkungan. Nah, di mana pada saat itu kita mau beli petasan di daerah Cawang. Nah, ternyata terjadilah salah satu tragedi. Ternyata teman saya ini jatuh di dalam peron. Jadi terhimpit antara kereta dan peron. Ya Allah. Dan akhirnya teman saya ini ya si almarhum ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Sampai proses pemakaman atau evakuasi segala macam. Nah setelah evakuasi itulah saya mulai ada teror-teror atau mungkin penyampaian dia yang sebelum dia meninggal ini apa yang mau dia inginkan gitu. Jadi menyampaikan pesan ke saya, ke sahabat-sahabatnya, bahkan ke keluarganya sendiri. Oke. Nah, tahan dulu ceritanya nih Bang. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, bagi kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi gak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Asep. Jadi gimana ceritanya Bang? Ya, makasih Bang. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2002 Bang. Pada saat saya sekolah SMA kelas 1. Nah, saya ini punya sahabat yang saya panggil si Black. Ya, sebenarnya namanya itu Ahmad Saripudin, ada belakangnya lagi. Saya itu tinggal di Lenteng, tepatnya di pinggir rel. Deket sama rel lah jalannya. Nah, saya sama si Black ini ya seperti layaknya anak-anak sekolah di zamannya lah Bang. Kita sering bermain bola, sering main layangan, sering mandi hujanan, bahkan kita tuh kadang-kadang kalau di bulan Ramadan itu sering namanya beli petasan. Ya. Nah, tibalah waktu itu di saat mau bulan Ramadan. Nah, saya dengan Black ini berinisiatif untuk Black, kita beli yuk petasan di daerah Cawang, tepatnya di Gudang Peluru Bang. Pada saat itu terkenal namanya petasan ceplik, petasan korek, petasan telur, petasan kentut, petasan janwe gitu. Dan itu pun mau dipasangnya pada saat di bulan Ramadan aja Bang. Ya, jadi kita tuh seminggu sebelum bulan Ramadan itu kita tuh selalu ngumpulin duit buat beli petasan, nanti kita jual lagi atau kita mainin di
Universitas Pancasila pada saat itu. Jadi setiap habis sahur mau sholat subuh, setelah sholat subuh, nah kita main petasan nih di kampus UP. Saya dan teman-teman tuh biasanya ada yang main petasan, ada yang main bola, ya ada segala macam lah pada saat itu. Nah, tepatnya itu di hari kita libur. Kalau dulu kan sekolah libur itu cuma di hari Minggu aja. Iya. Ya, nggak ada namanya Sabtu Minggu. Nah, di hari Minggu saya sama si Black ini berencana untuk ke Cawang beli petasan. Nah, kita itu sudah ngumpulin duit nih. Nah, si ngumpulin duitnya itu saya kadang-kadang kalau uang jajan saya tuh saya kumpulin ke Black. Setiap hari saya kumpulin lah nih dari 1.000, 2.000 sampai terkumpul lah dana itu 35.000 Bang. Yes, pada saat itu gede gitu. Jadi uang jajan saya itu saya selalu titipkan ke si Black. Nah, si Black juga menitipkan juga nih ke orang tuanya untuk disimpan atau ditabung lah. Tanpa istilahnya kita berpikirnya macam-macam. Pada saat itu hari Sabtu malam saya ke rumahnya si Black. Black, gimana kalau memang nanti kita hari Minggu ke Cawang, duit udah terkumpul berapa? Saya bilang gitu. Kayaknya punya lu 35 dah, Sep. Kalau punya lu, gua sih 50 mah ada katanya. Ya lumayan lah Bang. Nah akhirnya kita diskusi, terjadilah nih keputusan. Maksudnya hari Minggu dah kita berangkat jam 10 pagi pada saat itu. Nah kita berangkat, kita ketemuan di rumahnya Black, saya ambil uang saya berangkat nih ke Cawang untuk beli petasan itu. Nah kita belanja petasan, ternyata petasan yang ada di Cawang itu, yang penjualnya nih Bang di gudang peluru itu stoknya nggak terlalu banyak. Jadi yang petasan yang saya inginkan sama si Black ini nggak ada, katanya adanya di hari Senin, baru datang di hari Senin. Nah akhirnya ya saya hanya beli petasan petasan korek. Petasan korek dulu masih harga 7.500 satu pak gitu. Satu pak 7.500. Nah akhirnya saya cuma beli petasan yang nggak saya inginkan nih. Oke lah, setengahnya saya beli petasan yang biasa, setengahnya lagi kita nunggu hari Senin, nunggu hari berikutnya. Nah kita pulang ya kita enjoy, maksudnya kita nyalin petasan pada malam harinya. Nah malam harinya si Black bilang lagi sama saya, kan sama saya Asep, dipanggilnya Cepot. Jadi kan mungkin kita punya nama samaran sendiri-sendiri gitu. Si teman saya ini dipanggilnya Black, saya dipanggilnya Cepot. Pot, gimana kalau kita hari Senin kan katanya barang udah ada nih petasannya yang kita pesen, petasan Janway. Gimana kita pulang sekolah kita ke sana lagi? Wah gimana ya? Soalnya kan kita juga belum izin sama orang tua, masing-masing orang tua. Udah itu mah gampang. Nah akhirnya di Minggu malam itu saya pulang lah ke rumah. Nah saya paginya aktivitas lah sekolah, si Black sekolah, saya sekolah. Cuman masih satu wilayah Bang. Jadi saya di sekolah SMA negeri, si Black di SMA swasta gitu. Nah ketemuan lah kita pada saat jam pulang sekolah di salah satu base camp yang kita sering bermain bola, main layangan, pokoknya kumpul-kumpul tuh di situ sama beberapa teman-teman kita nih. Nah di situ saya ketemu sama si Black, saya bilang gini sama si Black, jadi untuk beli petasan lagi ke Cawang. Jadi saya lah terus lu pulang dulu atau gimana? Udah gini aja kita pakai seragam sekolah katanya. Wah ntar gue udah milihin mak gue, kalau dulu mah kan kemana-mana harus izin Bang sama orang tua. Nah si Black juga saya bilang gini, lalu izin dulu Black sama mak lu, ntar mak lu ngoceh, saya bilang gitu kan ya, apa ngomel ribet lagi urusannya. Ya elah Sep, Pot, paling nanti juga kita setengah jam atau nggak sejam selesai gitu kan. Nah pada saat itu kan saya pulang sekolah itu jam setengah dua, jam 2 saya biasa di base camp untuk istirahat sebentar, tapi saya masih pakai seragam sekolah pada saat itu. Pakai seragam sekolah. Nah akhirnya sisa uang yang tadi sebelum di hari Minggu itu kan masih ada, saya baru belanja itu 15.000, masih ada 20.000 plus uang jajan saya ini 5.000 pada saat itu. Jadi ada di uang saya itu 25.000. Cuman saya nggak tahu Black dia megang uang berapa. Nah akhirnya
Selepas kita istirahat, jalanlah saya ke daerah Cawang lagi, ke gudang peluru itu untuk beli petasan yang kita inginkan. Sampai di Cawang, ya ini Bang, kebiasaan saya ini, anak-anak di zaman itu seharusnya kan kalau naik kereta di gerbong Bang, gitu kan. Nah, oh iya satu lagi, pada saat itu kereta masih ekonomi loh Bang, belum kayak KRL sekarang. Kereta jadul gitu. Iya, kereta jadul, jadi di situ banyak pedagang asongan, ngamen, betul, dan karcisnya juga masih kertas pada saat itu. Cekrek ya? Betul. Pokoknya kertas itu 2000-an lah. Ke Cawang itu 2000-an, 1500. Cuman saya belinya ke kota biar aman, takutnya saya berhenti mau kemana gitu. Saya beli dah nih tiket dari Lenteng Agung. Nah, saya naik dari Lenteng di peron Jakarta. Ya kira-kira 15 menit kita nunggu, kereta datang nih. Kereta datang, si Black nyuruh untuk naik di atas. Saya bilang gini, Black, naiknya di gerbong aja. Ya elah, banyak pakai seragam kayak maksudnya pakai sekolah begini mah di atas Pot. Biar tahu kita anak mana gitu. Karena kan dulu ada beberapa anak SMA yang terkenal Bang, kayak Bunda Kandung, terus Karya Guna gitu kan. Jadi pengen cari nama lah Bang gitu. Akhirnya pada saat itu saya masih pakai seragam sekolah, cuman pada saat itu saya naiknya di atas, bukan di gerbong. Di dalam gerbong saya naik di atas. Ya biasalah, saya seakan-akan mau jadi terkenal nih. Ini saya dari sekolah ini nih gitu, pamer lah gitu. Sampai kita di Cawang. Nah ternyata sebelum kita nyampe Cawang itu di Pasar Minggu ada razia Bang. Razia untuk di atas itu tuh, di atas peron, suruh pada turun. Ya akhirnya kita turun. Nah, yang seragam sekolah nggak boleh naik, kata petugasnya nih. Nggak boleh naik di atas, turun. Kita buka baju, taruh tas. Cuman celana masih abu-abu. Nah, dari situ kita turun, naik lagi gerbong. Ya udah kita menuju ke Cawang. Setibanya itu jam 2, kalau nggak salah itu 40 menit karena kereta dulu kalau berhenti lama. Gitu kan, nyampe lah kita di Cawang setelah belanja. Nah di situ saya udah mulai pirasat nggak enak nih, karena pas pada saat saya nyampe di Cawang, si Black ini ngomong sama saya, Pot, kita naik pagar aja biar cepet. Jangan Black, kita kan beli karcis. Udah kita naik pagar aja, masalahnya gue mau pulang hari ini. Tanpa saya berpikir untuk hal yang macam-macam atau isyarat dari dia pulang. Lah kita beli belanja petasan aja belum kok pulang Black. Udah naik dari sini aja, kita kan udah beli karcis nih, tenang aja. Udah Pot, naik sini aja biar cepet. Gue mau pulang nih, mau pulang katanya gitu. Kok dia ngomong pulang terus gitu kan. Nah sampai saya di lokasi kejadian beli petasan, saya beli beberapa petasan yang saya inginkan. Sampailah saya udah habis nih uang saya, tinggal 5.000 perak duit saya. Black, duit gue tinggal 5.000 nih. Udah yuk kita pulang aja. Lu udah dapat petasan lu Janwe? Udah. Yaudah yuk. Sama petasan teko udah dapat. Namanya dulu petasan teko Bang. Yang gede yang meledak duar gitu tuh. Itu namanya petasan teko. Saya pulang. Nah si Black, saya bilang gini, Black, ini duit masih ada 5.000, beli karcis aja. Kita ke Depok gitu kan. Cuman 1.500 apa 2.000 gitu. Udah naik pagar aja kayak tadi lagi, gue mau cepet-cepet pulang. 4 kali dia ngomong begitu. 4 kali. Udah mau pulang dia. Ya elah Black, lu tibang bayar doang, ini sayang nih 5.000 masih ada. Udah cepetan ayo. Ya karena saya setia kawan lah Bang ya, kita ikutin lah kemauan si Black. Nah, kita nunggulah di peron gerbong yang arah Bogor. Nah kita bercanda. Nah bercandanya lagi ada anehnya lagi nih Bang. Kok lama banget ya di kereta, biasanya 15 menit apa 20 menit sampai, kok ini lama. Soalnya gue udah mau pulang ini, gue udah mau dimandiin. Nah saya mikirnya, kok dimandiin Black, lu mah aneh Black kalau ngomong. Saya bilang gitu kan. Iya ini gue mau pulang, pokoknya gue mau dimandiin ini katanya. Lu mau diomelin sama mak lo, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya udahlah lama banget nih. Tuh dia gelingsangan aja biasanya duduk di peron kan. Kalau dulu mah kan di setiap stasiun itu banyak tukang dagang Bang. Jadi ada yang jualan aqua, ada yang jualan rokok. Dulu mah bebas lah. Saya tawarin minum, Black lu minum dulu. Enggak,
Pokoknya gue sebelum pulang gue nggak bakalan mau minum dulu. Gitu. Nah, kereta tiba nih bang, datang sampai stasiun Cawang, kereta masuk. Saya bilang sama Black, kita jangan naik di atas lagi, ntar yang ada diturunin lagi. Udah Pot, biar cepet, gue mau pulang ini, naik di atas aja. Ya udahlah, karena kita bawa tas masing-masing yang isinya petasan. Ceritanya saya naik duluan nih ke atas. Saya naik ke atas, udah nyampe di atas gerbong, si Black mau naik ke atas, ternyata dia naas bang. Dia kepleset, jadi nyangkut antara ini peron, ini kereta bang. Gitu. Dia nyangkut di situ, ditambah lagi kereta mau jalan bang. Jadi dia itu dihimpit oleh gerbong kereta dan celah peron. Jadi tubuhnya itu kakinya di bawah ngegelantung, atasnya itu nyangkut di peron. Nah di situ salah satu penumpang yang ada di atas, bang temen lu jatuh, gitu kan. Saya cek, tuh kereta memang mau jalan pelan bang. Saya lompat turun saya karena udah di atas kan, saya udah ngeliat teman saya jatuh, saya turun, tuh apa sih namanya, riuh udah bang. Woi pada teriak-teriak berhenti. Cuman karena memang dulu kereta apa ya, penumpang banyak, padat, udah gitu tukang dagang juga banyak, mungkin masinisnya itu nggak dengar atau gimana. Jadi si teman saya ini kereta jalan dia masih terhimpit aja bang. Dan saya itu menyaksikan dia itu aduh begitu aja bang. Dan sampai di gerbong terakhir kereta habis, dia jatuh ke rel. Di situ saya langsung ngerefleks turun. Ada beberapa orang lah, kira-kira 6-7 orang di situ yang bilang apa sih namanya, minta tolong lah segala macem. Nah pada saat itu saya ngeliat kondisinya si Black ini, jadi badannya dia nih, bajunya dia di sini udah sobek bang, udah sobek. Terus jadi di dalam dadanya itu kulit merahnya udah kelihatan bang. Di sini udah kelihatan. Terus palanya di sini bocor, mungkin kena gagang yang ini kali bang, kena gagang gitu. Petok kereta sudah bocor, dan itu dia tengkurap posisinya. Nah di belakangnya dia ada hitam bekas peron gitu bang. Pokoknya jadi tuh sobek antara dari sini ke sini, karena kan kereta jalannya ke sana. Iya, jadi dia sobek ke sini, itu penuh luka darah lah segala macam, dan ada bocoran juga di sini. Dan pada saat itu dia masih menggendong tas yang sekolahnya ini. Dia jatuh ke rel, terus rame turun, sama salah satu petugas turun, ditaikin lah ke atas peron ini kan. Di atas peron pada saat itu saya bingung bang. Pada saat itu usia saya masih sekolah kelas 1, masih bingung mau saya harus ngapain gitu kan. Nah mungkin karena salah satu petugas yang di situ, satpamnya atau petugasnya, coba dibuka bajunya semuanya segala macam, ada nafasnya nggak ada nafasnya. Udah riuh nih bang. Saya di situ cuman menyaksikan aja, dia cuman aduh. Nah di situ udah bawa ke rumah sakit. Cuman kan saya juga bingung di situ mau gimana lagi. Pada saat itu saya bingung harus kayak gimana. Nah, sampai dia itu tiba-tiba pingsan. Saya nggak tahu itu pingsan atau seperti apa, dan tergolek lemas. Akhirnya ditutupin sama apa sih, sweater pada saat itu, di sweater, karena bercucuran darah bang di sini, jadinya sininya nih bercucuran darah, sama palanya tuh jadi bocor sedikit lah gitu, tapi darahnya masih netes aja. Dan dibaringkan di situ, ditutupin pakai sweater. Salah satu penumpang kali ya, nggak lama, hampir 25 menit datang nih bang evakuasi dari pihak rumah sakit. Pada saat evakuasi saya nggak tahu bahwa si Ahmad ini udah meninggal atau belum. Nah, akhirnya dibawalah sama tim medis ke rumah sakit. Nggak tahu saya dulu rumah sakit mana gitu. Pokoknya dibawa ke rumah sakit aja pada saat itu. Nah di situ tim medis sama kepolisian sama keamanan yang ada di situ, ini temannya mana? Saya pak temannya, saya bilang gitu. Ikut ke rumah sakit. Oh iya. Nah,
Saya ikut ke mobil ambulan, tapi saya duduknya di depan, nggak di samping si Black ini. Akhirnya sampailah di rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, si Black ini dibawalah ke ruang UGD apa ruang apalah, saya nggak paham waktu itu. Nah, saya diinterogasi sama pihak kepolisian. Kronologinya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Bahkan tasnya yang dibawa Black pun itu masih nyangkut di dalam dirinya si Black. Maksudnya di dalam tubuhnya ya, masih ada gitu. Nah, saya ditanya-tanya sama pihak polisi, nama saya, alamat saya, terus teman saya juga ditanya, terus kronologinya, sampai saya ya jelaskan lah di situ. Nah, akhirnya karena memang pada saat itu handphone masih susah ya bang, masih jadul banget. Nah, coba hubungin keluarganya. Ya karena keterbatasan itu, saya bilang oleh pihak kepolisi sama rumah sakit, saya nggak punya pak nomor teleponnya. Tapi rumahnya itu saya tahu di mana. Ya udah kita berangkat ke rumahnya, kita jemput keluarganya. Nah, pada saat itu saya dengan pihak kepolisian ke rumahnya si Black ini. Itu saya naik motor pada saat itu. Saya naik motor sama polisi. Saya nyampe rumahnya si Black. Nah, di situ keluarganya si Black bingung. Yang datang polisi sama saya. Si Black anaknya mana? Di situ saya nggak berani ngucap apa-apa bang. Jadi hanya pihak kepolisian yang bisa menjelaskan itu semua. Dan sampai begitu pihak kepolisian menjelaskan, si keluarganya nangis plus histeris lah bang. Nah sampai akhirnya Pak polisinya bilang, ya udah nanti kamu mau pulang apa mau balik lagi ke rumah sakit? Saya bilang, saya nemenin aja pak ke rumah sakit. Oh ya udah, kalau mau ke rumah sakit saya anterin lagi nih ke rumah sakit. Nah akhirnya si Black ini, keluarganya si Black, berangkatlah ibu sama kakaknya si Black. Nah dalam perjalanan itu saya tuh sama polisinya bang, karena saya nggak berani sama ibunya sama kakaknya, saya takut dimarah-marahin pada saat itu, karena ketakutan saya itu besar banget bang. Saya harus ngomong apa ini, teman saya nih kecelakaan gitu kan. Saya bilang sama Pak polisi, Pak saya bareng sama bapak aja, saya takut dimarahin. Oh ya udah sini bareng. Nah si ibunya sama si kakaknya ini juga naik motor. Sampailah bang, tiba di rumah sakit. Saya tunggu di information, tunggu di pintu lah bang, di apa sih ruang tunggu gitu rumah sakit. Nah ibunya si Black ini dengan bergegasnya mencari kondisi anaknya nih, diarahin lah sama salah satu pegawai yang di rumah sakit. Nah kira-kira 15 menit, 10 menitan lah, ya 10 sampai 15 menit orang tuanya kembali lagi dengan keadaan menangis. Dia bilang ya ternyata si Black ini dinyatakan meninggal dunia. Nah di situ saya juga bingung mau ngomong apa, harus kayak gimana, sampai kaki saya tuh udah nggak bisa bergerak sama sekali bang. Maksudnya saya bingung lah pada saat itu, udah pucat, udah segala macam. Sampai akhirnya saya tuh dibawa oleh pihak keluarga sama kakaknya sama pihak kepolisian untuk nengok jenazahnya si Black ini. Nah pada saat itu ya saya juga sedih bang lihat kondisinya si Black ini. Dia udah pucat, wajahnya udah pucat, yang tadinya istilahnya teriak aduh yang saya aduh gitu, kok dia udah pucat, matanya udah ditutupin, udah merem lah gitu. Terus dengan lukanya dia yang sudah dibalut sama perban 2 lapis atau 3 lapis, dan kepalanya juga. Nah di situ saya lihat, ya saya nangis bang di situ. Saya nangis, saya minta maaf. Maksudnya kok bisa secepat ini. Nah, akhirnya saya dibawalah pulang pada saat itu sama si Black sama keluarganya. Pada saat itu juga saya nggak tahu namanya prosesi pemandian atau proses rumah sakit, karena itu udah bukan urusan saya lagi bang gitu. Nah, akhirnya saya dengan pihak keluarga, udah saya lu pulang aja, nanti kita di rumah ngobrolnya. Nah di situ saya nggak berani pulang bang. Pada saat itu saya nggak berani pulang karena ketakutan saya nih bang, ketakutan saya digamparin, saya dipukulin sama keluarganya. Ketakutan saya besar bang, sampai saya itu
ngadu ke polisi di salah satu di Lenteng. Saya ke pos polisi yang ada di Lenteng. Pak, saya tidur di sini aja Pak. Kenapa emang? Saya jelasin akhirnya. Kata Pak polisi, lah ngapain orang kamu, itu namanya musibah, kecelakaan, ayo saya anterin pulang. Enggak Pak, saya takut Pak, kalau saya pulang saya takut dipukulin aja Bang sama keluarganya gitu kan. Namanya kita pada saat itu saya udah mikirnya ke situ aja Bang. Saya pulang, dianterin sama polisi, dan orang tua saya juga menanyakan nih, dari mana sih kok nggak pulang-pulang katanya. Nah terus sampai orang tua saya, itu si Black, si Ahmad itu emang udah meninggal kecelakaan gimana? Riuh udah tuh Bang di lingkungan saya. Jadi antara rumahnya si Black sama rumah saya ini hanya dibatasi oleh jalan rel sama jalan lagi Bang, di seberang jalan. Rumah saya arah Pasar Minggu, rumahnya si Black arah Depok. Pada saat itu. Nah, santer lah di lingkungan saya si Black nih kecelakaan. Nah, di situ maghrib kalau nggak salah Bang. Saya maghrib, saya pulang dianterin polisi Bang saya. Karena saya takut dipukulin, takut dimarah-marahin sama orang tua saya, sama orang tuanya si Black. Dianterin polisi, akhirnya polisi menjelaskan, dan orang tua saya alhamdulillah saya nggak dimarahin Bang, hanya ya udah mandi aja dulu lu sono kata gitu kan. Saya mandi. Nah akhirnya jam berapa ya, mau isya, karena saya habis mandi terus makan, terus saya ketiduran nih Bang, ketiduran. Nah saya juga punya adik saya itu 2, usianya nggak jauh beda jaraknya. Jadi antara saya SMA, adik saya itu SMP. Nah adik saya ini habis maghrib itu kan saya rumahnya di atas, kamarnya di atas ya, kamarnya di atas, saya tidur di atas. Adik saya bilang gini, apaan? Si Black nyamperin tuh, kata adik saya nih Bang. Nyamper, kata adik saya, nyamper. Iya, karena posisi saya masih ngantuk berat dan capek. Iya, udah cepetan tuh si Black udah di bawah katanya, udah bawa tas lagi. Tanpa saya berpikir macam-macam saat itu, saya turunlah ke bawah. Saya buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah saya tanyain lagi adik saya, namanya mau saya sebut nama asli atau gimana? Oh nama samaran boleh. Oh nama samaran. Saya manggilnya Nyinying. Nah adik saya dipanggilnya Nyinying di situ. Emang itu yang tadi datang siapa? Si Black. Emang si Black kemana katanya? Udah pulang atau gimana? Si Black, iya si Black yang datang. Nah, saya langsung ngomong lah sama si Nyinying ini adik saya. Si Black, perasaan dalam hati saya pada saat itu, si Black bukannya sudah meninggal di rumah sakit. Nah, mak saya langsung keluar nih. Emang tadi siapa nih yang ketok pintu? Itu mak si Black, temannya si AA katanya gitu. Si Black aja udah meninggal loh. Nah di situ si adik saya itu, lu kalau ngomong mak yang bener apa gitu. Iya itu tadi abang lu habis dari rumah sakit, dia kecelakaan. Nah adik saya nanya, emang si Black meninggal Iya meninggal, kecelakaan di Cawang. Lah tadi si Black yang dateng nyamperin lu katanya, kata adik saya nih. Ya udahlah. Nah kata akhirnya bapak saya pulang nih ke rumah. Terus saya diinformasiin sama bapak sama ibu saya. Akhirnya kata bapak saya, udah lu ke rumahnya Black aja sono, tahlilan atau selamatan. Akhirnya saya menuju nih Bang ke rumahnya si Black. Nah pada saat itu kalau nyebrang jalan itu apa ya, gampang Bang, karena rel itu belum pagerin. Nggak kayak zaman sekarang lah. Kalau sekarang kan udah dipager kan. Kalau dulu mah gampang Bang nyebrang jalan, nyebrang rel, nyebrang jalan lagi rumahnya si Black, udah gangnya. Nah di situ saya habis isya tuh saya jalan udah bawa baju koko, bawa peci, bawa surat yasinan juga. Saya nyebrang nih Bang jalan. Begitu saya nyebrang, saya dipanggil, Pot. Saya nengok ke belakang, nggak ada orang. Saya mau ngelangkah lagi ke jalan raya, saya nyebrang, udah mau nyebrang ke rel nih Bang. Nah, kalau malam itu kan paling gampang ngebedain kereta, kalau ada lampu aja, pasti ada kereta, gitu kan ya. Kalau soalnya tikungan Bang rumah saya tuh, tikungan rel kereta. Jadi kalau kereta tuh harus hati-hati bener gitu. Nah untungnya pada saat itu malam, jadi kalau ada lampu berarti ada kereta lewat nih. Jangan nyebrang dulu. Nah pada saat itu antara sisi sini kan ada ruko-ruko plus biliar tuh, ada gang kecil. Nah di situ saya nyebrang tuh. Nyebrang, saya dipanggil lagi, Pot. Saya nengok ke belakang,
si Black lagi berdiri bang. Si Black lagi berdiri, iya. Saya langsung refleks, itu kereta dari arah Bogor mau ke Jakarta. Moeng, saya langsung astagfirullahaladzim. Untung saya dipanggil sama Black. Tapi jadi nggak iya, nyebrang. Jadi nggak jadi nyebrang saya. Akhirnya saya baca Bismillah, saya baca dan sebisanya. Saya nyebrang rel, udah. Nah, nggak lama saya nyebrang, saya dipanggil lagi, Pot, dengan kondisinya dia melambaikan tangan. Nah, di situ begitu saya nengok ke belakang, ternyata ada kereta dari arah Jakarta mau ke arah Bogor menghantam tubuhnya tapi tembus bang. Nah di situ saya nggak tahu itu memang sosoknya si Black atau mungkin setan yang hanya menyerupai si Black ini, karena memang pikiran saya masih terfokus sama si Black ini bang. Akhirnya saya nyebrang lagi ke arah jalanan ke rumahnya. Saya ucapin salam tuh, di rumahnya udah rame bang. Nah pada saat itu juga ternyata jenazahnya si Black ini masih di rumah sakit. Jadi kan kejadiannya sore hari bang. Jadi si Black ini nggak langsung dibawa ke rumahnya si Black ini, rumah duka gitu. Nah saya tanya, lah si Black belum pulang gitu. Udah rame tuh, saya udah banyak ditanya-tanya. Itu gimana Pot? Kejadiannya gimana gitu kan. Ya saya bingung lah, siapa duluan yang saya harus mau jawab gitu kan. Akhirnya salah satu mamangnya si Black, udah sini kamu sini dulu ngobrol. Saya udah ketakutan besar di situ bang. Wah gue ditampolin nih, gue dipukulin nih gitu kan. Saya duduk, disediain teh sama mamangnya si Black, encang lah sebutannya, encangnya si Black. Dia nanya ke saya, Pot, emang itu si Black kejadiannya gimana? Iya Cang, memang pada saat itu kita pulang sekolah mau beli petasan. Saya ceritain lah kronologisnya sama encang saya. Nah setelah saya cerita, nah encang saya ini dapat kabar bahwa si Black ini mau diantar jam 10 malam dari rumah sakit ke rumah duka. Dan itu saya nggak tahu udah dikafani atau gimana, saya nggak tahu persis pokoknya. Nah di situ juga riuh nih bang, riuh kabar kalau bisa jenazah atau mayit itu jangan diotopsi. Karena isunya pada saat itu kalau diotopsi katanya perutnya di black. Diambil. Ya gitu. Menurut isunya pada saat itu kan, mungkin kalau zaman dulu gitu kali bang ya. Wah jangan diotopsi, ntar di black lu. Ininya diambil. Hanya isu aja yang ada di perkumpulan rumahnya si Black. Akhirnya si mamangnya bilang, udah pokoknya mandiinnya di sini aja katanya. Mungkin dapat keputusan dari mamangnya, dibawalah ke rumah duka. Pada saat jam 11 malam, jam 11 lewat 10 lah. Nyampe saya di situ jam 11 lewat 10 nyampe di gangnya, si Black udah datang. Ya udah kita bawa kerandanya, saya ngeliatin aja bang, karena kan pada saat itu postur tubuh saya masih kecil dan masih belum dewasa pada saat itu. Belum cukup untuk manggul keranda itu. Dibawa ke dalam terus ditutupin kain panjang. Saya lihat mukanya si Black, saya lihat lagi, saya nangis lagi bang. Ya Black, lu tadi sama gua beli petasan, kalau lu sekarang udah nggak, maksudnya udah begini kondisinya. Nah, akhirnya di situ keluarganya datang ya dengan istilahnya kondisi yang banyak yang nangis lah bang, dari ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya, sampai teman-teman main bola, sampai pacara si Black juga datang. Datang di situ, ya udah kita ngaji, pokoknya kita kumpul-kumpul nih bang. Pada saat itu seusia saya, anak remaja, bapak-bapak gitu bang. Kita ngobrol-ngobrol, ngumpul, mungkin di jam 1:30 kita jenuh nih bang, di rumahnya Black aja. Jenuh, ada salah satu teman saya memang bisa dibilang orangnya satu usil, kedua bandel, selengean lah bang gitu. Kadang-kadang kalau diajak yang bener dia suka melenceng-melenceng nih. Nah, akhirnya patungan beli minum zaman dulu minum bang sebutannya. Beli minum. Ya lu gila lu ya, masa minum di sini? Ya enggak lah, kita minum di base camp aja. Maksudnya di base camp itu yang saya sering bermain bola lah bang, kumpul sama si Black, teman-teman kita lah gitu.
Akhirnya si teman saya ini yang sebutannya Bagol sih. Bagol ini memang orangnya apa ya? Bukan badung ya istilahnya gitu ya, yang sering, yang pokoknya yang punya ide yang nakal-nakal nih dia nih, usil pokoknya dia nih si Bagol. Udah yuk kita ini aja patungan, kita minum di base camp daripada di sini ntar habis minum kita balik lagi. Iya, belanja lah nih si Bagol buat beli minuman pada saat itu. Nah saya ada beberapa teman saya itu 4 orang ke base camp. Memang jaraknya itu ya lumayan jauh lah bang. Kira-kira ngelewatin hampir belasan rumah, ngelewatin gang-gang juga. Nah, tepatnya juga di base camp kita tuh di pinggir kali. Cuman kalinya bukan kali Ciliwung yang besar, hanya kali sodetan aja bang. Di situ ada pohon ceri, ada base camp kita. Maksudnya ada base camp lah buat kita nongkrong. Nah, di situ kita berempat jalan jam 1-an bang. Saya jalan jam 1-an. Ya rame-rame nih, ada 4 orang. Termasuk saya 5 sama cewek 2, pacara si Black 1 sama temennya pacara si Black. Karena kan kita udah jenuh bang. Di situ ada anak muda juga, abangnya si Black, teman-temannya, terus ada bapak-bapak juga. Ya grup kita ya udah di base camp aja gitu kan. Sambil bawa snack-snack dari rumahnya si Black. Begitu kita 5 laki, 2 cewek, kita jalan. Itu kita berlima semuanya nih yang ada, kita di apa sih, di perjalanan ngobrol lah dua jalannya kayak kereta gitu bang. Karena gangnya sempit. Iya pokoknya nggak muat lah, hanya masuk motor doang satu, jadi gang harus dua gitu ngobrol. Teman saya yang di depan, base camp itu kan kosong bang, jam-jam segitu nggak ada siapa-siapa dan hanya diterangi oleh lampu yang dari kanan rumah-rumah orang aja. Jadi bias apa sih namanya, base camp itu kelihatan tapi base campnya nggak ada lampunya karena kan nggak ada listrik, cuman bedeng biasa aja plus pohon ceri. Teman saya yang 2 di depan itu beliau, si Black lagi duduk ya, lagi duduk dia bilang. Dia balik lagi, lu ngapa? Si Black lagi duduk. 2 lagi teman saya ngampirin, ada si Black. Balik lagi saya nih sama teman saya yang cowok. Ya si Black. Begitu saya lihat si Black itu lagi duduk begini dengan posisinya dia diem aja begini. Dan tasnya masih saya lihat masih ada sih. Masih dipakai. Dengan postur baju sama celana yang itu. Baju sekolah? Iya. Tapi dengan saya ngelihat kakinya itu, jadi kakinya ini nggak ada bang. Cuman hanya sebatas celananya aja. Si Black. Nah di situ saya udah main dorong-dorongan. Balik lagi. Datang nih teman saya yang begandulan bawa minum. Lu ngapa pada balik lagi? Ada si Black. Ya si Black mau ngajak minum kali tuh. Kata teman saya ini yang begandulan. Udah kita ini aja, orang teman kita sendiri. Ah lu mah gila, saya bilang pada saya itu. Nah si teman saya ini si Bagol yang begandulan. Ya kalau misalkan dia mau minum, kita ajak aja minum. Kalau mau pet, namanya pet itu berantem bang. Kalau mau ngepet ya pet, kita petan aja gitu, 1 lawan 1. Udah, memang pada saat si Bagol ini bawa minuman, memang si Black ini udah nggak ada bang. Mana kagak ada siapa-siapa lu. Nggak nampakin ke situ. Nggak ada. Akhirnya kita kumpul lagi di situ. Nah di sini nih bang, ini kejadiannya nggak disangkut pautkan nama Black ya bang. Mungkin si Bagol ini bisa dibilang nantangin penghuni yang ada di situ. Mungkin dalam kondisi dia mabok atau gimana. Mana Pot? Lu tadi ngomong di sini ada Black. Jangankan Black, Kunti aja kagak ada di sini. Ntar yang ada gua ajakin pet, gua ajakin ribut gitu. Ntar gua tarik rambutnya segala macam. Nah di situ diketawain bang saya. Wih diketawain. Kabur kita semua, bertujuh-tujuhnya tuh kita kabur. Baru diketawain? Iya, tapi di sini ketawain mungkin sama si penghuni yang ada di situ bang, karena mungkin ya tak kaburnya si Bagol ini lagi kondisi mabok dia kan. Mana sini kuntilanak, gua mau jenggut sini rambutnya gitu. So berani lah gitu bang. Diketawain, kita kabur nih ke rumahnya si Black. Kita kabur sampai
Ditanya sama ibunya sama abang, dari mana sih? Udah sini aja begadang katanya. Iya bu. Cuman pada saat itu mabuk juga masih mabuk, nggak sampai bekonde ya bang, mabuk biasa aja gitu. Kita di situ sampai pagi jam mau subuh nih. Mau subuh, saya kebelet mau ke kamar mandi sama ibunya si Black sama salah satu keluarganya. Nah di situ lah bang, saya kadang-kadang lihat ibunya, ngelihat gimana ya bang, seorang ibu kehilangan seorang anak sampai tuh dia nggak tidur, nangis berceceran air mata. Jadi dia hanya duduk dan di depannya itu ngelihat anaknya dengan mungkin nggak tahu ya hati seorang ibu saya juga, dia menangis aja bang, sedih aja gitu di hadapan si anaknya ini almarhum. Nah saya mau ke kamar mandi, saya izin lah sama ibunya, bu saya numpang ke belakang. Oh iya ke belakang aja. Ya saya ke belakang, saya tutup pintu, saya buang air kecil. Begitu saya mau buka pintu, si Black di depan muka saya bang. Depan muka saya, si Black dengan depan muka saya dengan postur dia yang berdiri, tapi dengan tangan dia yang ke bawah dan mukanya dia yang lesu ke bawah begini. Nunduk gitu. Saya tutup lagi, saya buka lagi, udah kosong, udah nggak ada. Tapi saya menyadari bahwa saya tuh punya salah nih mungkin sama si Black. Sampailah bang di jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu setengah 7 itu udah si yang tukang mandiin itu tuh bang udah datang, terus ibu-ibu udah nyiapin kembang, bunga, udah nyiapin segala macem. Udah. Nah di situ dimandiin lah nih jenazahnya si Black, dimandiin. Nah saya juga bandiin, tapi pada saat naburin bunga udah habis dikeringin itu bang, karena di proses mandinya saya nggak melihat, hanya keluarga besarnya aja yang mandikan, terus dikafani, terus katanya ini ayo teman-temannya yang ini atau siapa saudaranya yang mau minta maaf atau gimana. Nah di situ saya ngeliat wajah terakhirnya si Black udah dipocongin ya bang. Itu saya antara sedih, nangis, tapi dengan wajah yang tersenyum bang. Oh senyum. Si Black ini tersenyum. Mungkin hanya yang lihat itu nggak tahu saya doang atau seperti apa. Tapi pada saat saya ngeliat di rumah sakit, kondisi mukanya si Black ini pucat aja bang. Jadi merem, dia pucat. Nah pada saat sudah dimandikan, dikafani, ya dia dengan wajah yang berseri-seri dan tersenyum di hadapan saya. Dan akhirnya ditutup kembali. Setelah itu prosesi pemakaman, saya ngikut proses pemakaman. Nah habis pemakaman kan biasa kalau orang lingkungan situ habis pemakaman kan suka ngumpul ini yang ngelayat ya bang ya. Yang ngelayat itu suka makan-makan gitu bang. Nah di situ saya makan sama teman-teman saya. Nah di situ saya denger nih dari ibunya loh bang, maksudnya dari keluarganya langsung. Katanya, iya pantesan saya udah punya firasat bahwa si Ahmad ini mau pulang, karena sebelum kejadian lagi hari Minggu itu si Ahmad kan sama saya lagi yang beli petasan itu pulang izin. Dia hari Minggu itu bilang sama saya pas pulang beli petasan tuh sama si Asep katanya gitu. Pulang di hari Minggu pas mandi dia bilang gini sama saya, "Mak, ntar mandiin Ahmad ya." Gitu. Nah mungkin karena emaknya memang logat Betawi ya bang, cuek bebek atau gimana. Lu kalau ngomong seini lu aja, seenak jidat lu gitu loh. Nah ternyata baru menyadari bahwa ya itu tadi, ternyata itu permintaannya dari anaknya untuk dimandikan. Dia bilang gitu, "Mak nanti Ahmad mandiin ya." Gitu. Minta dimandiin. Akhirnya karena saya dengar omongan gitu, saya juga berani menyampaikan dong ke ibunya. "Bu maaf bu, ini mungkin ada saya juga sama nih mengalami seperti Nyak, saya manggilnya Nyak. Sama kayak Nyak nih." "Emang kenapa Sep?" "Iya pada saat saya mau beli petasan, saya tuh mau
kan mau keluar stasiunnya, si Black ini mau manjatin pagar yang besi itu loh bang. Kata dia bilang dia mau buru-buru pulang. Ya udah, katanya nggak usah dibahas, kata sinya. Doain aja supaya si Ahmad tenang di sana. Ianya itu. Saya juga minta maafnya kalau saya salah menyebabkan kecelakaan si Ahmad. Saya bilang si Black, udah lu tenang aja, katanya. Emang ini mah udah takdir, kata sinya. Ya udahnya, itu kan kita nanti malam kesinilah buat selamatan atau tahlilan. Iya, katanya gitu. Nah, di situ saya belum menyadari keberadaannya si tasnya si Black ini di mana nih. Belum sama sekali, belum sama sekali. Dan petasannya juga yang saya mau beli itu belum saya bakar lah gitu, belum. Nah, di situ mau memasuki 4 hari mau puasa bang. 4 hari mau puasa karena jadi tahlilannya cuma 3 hari doang. Karena di hari berikutnya sudah mulai sholat taraweh. Karena kan di bulan Ramadan nggak boleh untuk diadakan tahlilan ya bang. Itu jadi pada kata sinya nanti mungkin si Ahmad hanya 3 hari karena kan udah mau masuki bulan puasa. Iya. Nah di situ saya nggak nanya tasnya di mana, petasannya di mana, nggak sama sekali. Saya pulang, udah nggak terjadi apa-apa. 3 hari nih bang berselang setelah selamatan tahlilannya si Black ini. Kita sudah hampir mau melupakan kesedihan lah. Karena pada saat itu kita sama satu geng itu dalam keadaan duka bang. Jadi nggak bermain bola, nggak main layangan, nggak nongkrong di base camp. Jadi sepi deh tuh bang. Nggak ada aktivitas karena masih berkabung ya. Kita menghormati yang kena musibah ini kan. Di hari mau puasa, ya biasalah kalau misalkan teman-teman itu kan bahasanya apa ya, penutupan. Oh iya. Bro, penutupan ntar malam gitu kan. Soalnya besok malam udah taraweh nih gitu, penutupan. Ya mungkin penutupan konotasinya pasti yang negatif bang pada saat itu. Nah, yaudah, ntar malam sebelum kita penutupan sore kita main bola. Oke, deal gitu kan. Nah sorenya nih selepas pulang sekolah ya asar jam 3:30 udah adem tuh, kebun udah adem, base camp juga udah enak, suasana angin, ada yang main layangan, ada yang main lari-larian lah, bocah segala macem gitu, anak-anak. Begitu saya mau pakai sepatu, naruh bola, ada beberapa teman saya 3 orang yang udah datang, dia pakai sepatu di base camp. Jadi base camp kita tuh kayak ada saung gini, bawahnya kali. Oh iya. Jadi kalau kaki tuh langsung enak ke kali itu bang. Nah sebelah sininya langsung lapangan. Jadi kalau misalkan ganti baju, pakai sepatu, terus ada yang mau naruh makanan, minuman, naruh baju, semua di situ dah tuh, di base camp itu, di bedeng itu. Nah, begitu saya mau pakai sepatu saya, jangan pakai sepatu kan nunduk bang, nunduk. Kok di sebelah saya ada celana abu-abu, bukan celana kolor, sebelah kanan saya. Nah ini kok celana abu-abu, saya mikirnya, celana siapa? Saya liatin dari tapi dia nggak ngeliatin ke sininya nih bang. Jadi celana abu-abu saya liatin sampai ke atas. Ternyata yang saya lihat itu si Black lagi di samping saya. Begitu saya langsung lompat ke kiri, si Black sudah nggak ada. Sampai saya dicengin sama teman saya. Lu ngapa sih Pot? Kayak orang kesurupan gitu. Enggak, gua nggak kenapa-napa. Udah saya pakai sepatu, udah kita main bola lah seperti biasa. Cuman kebiasaannya kalau main bola itu kalau bulan maghrib belum pulang bang. Pada saat itu kan bulan maghrib belum pulang, sama hujan belum pada pulang dah tuh. Secapeknya aja. Pas saya mau pulang, pakai sepatu lagi, buka sepatu, ganti sendal, masukin ke lorong kecil kan. Jadi lapangan itu dihimpit sama gang-gang kecil bang. Ya gelap lah pada saat itu, mau maghrib kan gelap. Saya masuk ke lorong, saya bawa sepatu saya, manggil, Pot, tunggu Pot. Saya nengok, ya si Black itu lagi, saya bilang. Tapi saya nggak tahu maksud dan tujuan si Black ini menampakkan. Maunya apa saya belum tahu bang.
Sampai di mana saya di malam itu bermimpi si Black itu lagi bermain sama saya, ketawa-tawa sama saya, bercanda sama saya, dan terakhir dalam mimpi saya dia megang, gua nitip sesuatu pot sama lu, nitip barang, dia bilang, nitip barang atau benda, ntar lu ambil ya gitu. Tanpa saya berpikirnya, oh ini hanya sekedar mimpi atau gimana. Nah di situ setelah dari mimpi saya tersebut, besokan pagi udah memasuki bulan Ramadan nih bang. Bulan Ramadan, nah saya dipanggil sama keluarganya si Black. Nah, cuman konotasi saya udah nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang saya didatengin si Black mulu, enggak saya. Konotasi saya hanya mungkin, oh si Nya sama si Abang, kan saya manggil Abang. Si Abang mau ngasih ini kali makanan kali buat awal puasa gitu. Saya datang ke rumahnya. Nah disitulah bang, lu nanti sebelum lu pulang, sebelum ada orang kesini lu jangan pulang dulu, dia bilangnya gitu. Maksudnya gimana bang? Nya maksudnya gimana? Pokoknya nanti ada orang yang mau datang ke sini, lu jangan pulang dulu ya gitu. Iya, saya bilang gitu. Nah habis maghrib ya, kira-kira udah hampir setengah tujuan lah. Habis maghrib ternyata ada datang dua orang bang. Nah di situ yang saya kaget, dia bawa tasnya si Black, bawa tasnya. Nah tanpa saya berpikir macam-macam, lah itu kok tasnya si Black gitu kan. Udah, terus dia ngobrol-ngobrol sama si orang yang baru datang ini, sama Nya sama Abang ngobrol. Nah itu tuh temennya, kata Nya. Nah si orang tersebut yang baru datang bawa tas bilang gini, Dek ini tas temennya yang kemarin kecelakaannya. Oh iya bang, kenapa ya? Maaf ya, ini kemarin ketinggalan di rumah sakit dan saya sering diteror, maksudnya bukan sering diteror ya, sering didatengin dan dimimpiin sama si almarhum bahwa tasnya ini harus dipulangin. Nah si Nya nanya ke saya, lah emang lu pada bawa tas? Saya bilang gitu. Ya iyanya bawa tas. Lah bukannya tas ada digantung di kamar, kata si Nya nih, menurut pengakuannya si Nya. Nah gimana cerita, kata abangnya, gimana ceritanya sih Nya, orang di tasnya aja dibawa abang rumah sakit sebutannya, bukan petugas rumah sakit, orang dia bawa abang rumah sakit. Nya tuh ngelihat dari sebelum abis dia kecelakaan, pas pulang itu tas ada ngegantung, ngejogrok, ngegantung. Nah mungkin dia berdebat gitu. Ya udah Nya, mendingan gini aja, yuk kita lihat, saya, Nya, Abang. Kata si Abang, yaudah Nya, lu kalau ini kita lihat aja, orang ini jelas-jelas ada tasnya si Black gitu kan. Tapi saya belum buka bang, isinya apa, belum ada, kata si Nya gitu. Ayo, orang ngejogrok nggak digantung katanya. Gua pikir tuh bocah almarhum nggak bawa tas, kata si Nya. Akhirnya kita bertiga dengan keputusan si Abang, ayo Pot, kita ke kamarnya si Ahmad gitu kan. Ayo, saya, Abang, Nya ke kamarnya. Begitu pas buka pintu, trek, disitulah kita semua refleks. Awalnya yang buka pintu itu si Abang. Buka pintu, ternyata si Black itu lagi berdiam diri dengan posisi duduk di kasurnya dia. Dan di situ, Assalamualaikum. Dia mungkin antara kaget dan shock. Begitu orang tuanya memulai masuk, dan disitulah orang tuanya nangis bang. Dia bilang gini, udah ya katanya, dengan sedihnya si orang tua ya bang, sedih. Apalagi permintaan terakhirnya, nggak tahu kalau memang Nya punya salah, abang lu punya salah, atau temen lu punya salah, dimaafin gitu kan. Dan emaknya itu, si Nya itu langsung pingsan bang di situ. Pingsan, kita langsung refleks nangkep abang sama saya,
begitu saya udah fokus sama Nya, kita lihat kondisi ke kasur, ternyata sosok si Black ini udah menghilang bang. Udah nggak ada. Dan kita bawa ke kasur, Nyanya kita tidurin, dan si abang ini manggil salah satu familinya, tolong Nya pingsan. Adalah kekerabat saudara dia cewek masuk, ngipas-ngipasin, Nya istighfar gitu kan, diolesin minyak kayu putih. Nah, terus kita masih fokus sama tujuan kita awal, saya sama abang, tas. Iya. Begitu kita nengok ke arah gantungan yang suka almarhum gantung, ternyata apa bang yang ngegantung itu kaos yang dia suka pakai sehari-hari. Jadi kaos itu nggak dicuci, bahkan itu kaos favoritnya dia. Nah di situ akhirnya si abangnya ngambil. Yang herannya lagi, pada saat namanya mungkin kaos atau baju yang udah dipakai mungkin ada gak bau tengik atau gimana, kita cium itu harum bang. Bukan bau kispray, bukan bau wangi-wangian, enggak. Terus saya juga bingung bau apa, wangi apa. Harum bang. Pas begitu dia angkat bajunya dari sangkutannya, di ini nama abangnya, dicium, ya udah deh, mohon maaf kalau abang lu salah katanya. Itu saya deket kayak gini aja masih kecium bang bau harum. Dan bau harumnya bukan bau harum yang bekas setrikaan atau mungkin disemprotan minyak wangi. Saya juga bingung itu harum apa bajunya. Nah sampai kita balik lagi ke tempat yang si petugasnya dibawa tas, dan akhirnya petugasnya ini bilang, yaudah ini tas saya serahkan, karena mungkin pada saat itu entah kelalaian atau lupa, tasnya tertinggal di rumah sakit. Jadi pihak petugas di rumah sakit sering diteror, maksudnya sering diganggu lah sama si sosok si almarhum si Ahmad ini, si Black. Itu didatenginnya bukan didatengin pulangin tas saya, enggak, didatenginnya hanya melalui mimpi aja bang. Karena menurut penuturan salah satu petugas, karena dia kan berdua pada saat itu. Jadi yang dimimpin ini minta tasnya itu dipulangin. Begitu tasnya saya buka sama abangnya, itu bang saya kaget juga. Ternyata di tasnya ada petasan yang saya pernah beli sama dia. Dan di situ yang saya bikin sedihnya lagi, ternyata ada surat bang. Ada surat. Di dalam suratnya itu abangnya yang pertama baca. Begitu dia baca, dia nangis bang. Ternyata dalam suratnya dia tulis begini, dengan tulisan tangan dia pakai pulpen bang. Sehat-sehatnya babe, abang, plus sorry bang, saya kalau keinget masih ya. Dia bilang sama lu Pot, lu sahabat baik gua. Mudah-mudahan gua bahagia di sana. Itu suratnya dia bang. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya bahagia. Saya ingat banget, mudah-mudahan saya bahagia di sana. Ya, saya nangis, saya sedih, terharu, si abangnya juga terharu. Akhirnya si petugas ini memutuskan untuk pamit pulang lah gitu. Dari situ saya masih terenyuh, kondisinya Nya mungkin sudah sadar dari pingsannya dia. Dipanggil, Nya duduk di karpet, si abang bilang, Nya ini tasnya almarhum sama isi petasannya, tapi ada salah satu suratnya di dalam tasnya dia. Jadi suratnya itu bang antara buku, seragamnya dia, karena kan dibuka pada saat itu. Seragamnya dia ditaruh. Nah di bukunya itu ada kertas selembar sobekan gitu, ada tulisan pulpen, dibaca sama orang tuanya. Dan itu yang saya terakhir kali ngeliat dia nangis sejadi-jadinya bang, orang tuanya.
Dia nangis, dia mengikhlaskan lah sebagai orang tua. Nah di situ akhirnya malamnya kita dipanggil, maksudnya dikumpulin sama encangnya, karena kan ada yang ditokohkan oleh keluarganya si almarhum ini, si encang ini bang. Jadi dia sebagai tokohnya lah, tokoh utamanya nih, apa yang keputusannya encang pasti diikuti nih sama keluarga ini gitu. Masih encang dateng, akhirnya si abangnya cerita, nyak cerita, babe cerita, ngomong sama encang, saya juga cerita. Nah akhirnya keputusan si encang, ya udah lebih baik ini kita makamkan bareng atau kita taruh di pinggir makamnya si almarhum. Akhirnya besokannya saya datang ke pemakaman almarhum, saya bersihin makamnya gitu. Maksudnya saya taburin lah bunga, sama bawa air kembang, air mawar segala macam. Nah di situ yang saya bikin kaget bang. Pada saat itu kan memang kondisinya pemakaman ya bang, dan siang hari juga. Begitu saya taburin bunga plus saya bacain doa, saya yang lihat lah tasnya ada di situ di sampingnya dengan kondisi yang utuh di situ. Dari kejauhan saya melihat sosoknya si Ahmad ini melambaikan tangan dengan posisinya dia berjalan mundur bang. Mundur. Nah di situ ya saya juga melambaikan tangan ke dia. Akhirnya yaudahlah, setelah kita naburin bunga, kita iniin, kita balik ke rumah, dan di situ kita bacain apa ya, bisa dibilang ya ngobrol-ngobrol aja lah bang, karena kan pada saat itu udah masuk bulan puasa gitu. Nah disitulah terakhir kalinya saya melihat sosoknya almarhum dengan melambai-lambaikan tangan dia dan berjalan mundur bang, berjalan menjauh. Seperti itu bang kisah saya. Oke. Jadi itu cerita dari temennya Bang Asep ya? Iya. Si Black namanya. Si Black. Nama sebutannya ya? Iya sebutannya. Namanya Bang Ahmad ya? Ahmad Sarip. Ada belakangnya lagi, cuman saya nggak berani nyebut nama karena nama bapaknya itu. Sebutnya si Black. Si gitu Black. Ya? Oke. Nah berarti sekeluarga nih baca dong surat dari si Black ini? Baca. Yang ditujukan untuk keluarganya dan juga Bang Asep? Iya. Oke. Sebelumnya selama si almarhum ini ketika hidup tuh ada nggak sih bang kayak gue pengen nulis surat nih atau? Nggak ada sih bang. Jadi memang ketika taunya tuh suratnya tiba-tiba aja di saat itu. Iya, karena kan memang kalau untuk di dalam tas atau kegiatan dia sekolah, saya nggak tahu menau bang. Yang saya tahu itu jam pulang sekolah jam 3. Oh beda sekolah juga ya? Beda sekolah. Saya SMA negeri, dia SMA swasta. Gitu. Pokoknya jam 3:30 itu kita pasti ketemu di base camp. Aktivitas kita main bola, ada yang main layangan, macam-macam lah bang di situ. Ya tahun 2002. 2002 masih main ya layangan, bola. Betul. Ya. Bukan gadget gitu ya? Nggak ada bang saat itu. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Asep. Terima kasih Bang Asep udah mampir cerita di Lautan Mistis. Oke, sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, bagi kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, gampang banget, mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Asep pamit undur diri. Tetap sukses dan semangat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.